Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma antal ghiyathu lana wal muslimin. Fasalli wa sallim ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi waghfir lana wa aghithna wal muslimin ya akramal akramin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a al intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi magalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Allah in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatham mubina. نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Masih di dalam pembahasan mengenai segala dampak dari kemaksiatan, keburukan, kejahatan, pelanggaran yang kita lakukan. Sudah disebutkan di pertemuan yang lalu 3 ayat dari surat-surat yang berbeda. Kali ini akan disebutkan beberapa hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni zani, tidaklah berzina seseorang yang berzina, hina yazni, saat berzina, wa huwa mu'minun, ia beriman. Wala yasriku sarik hina yasrik, tidak mencuri seorang pencuri saat mencuri, wa huwa mu'minun, ia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, tidaklah minum khamr, yang meminumnya saat meminum ia dalam keadaan beriman. Di dalam hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah yang berzina saat berzina tidak beriman, yang mencuri saat mencuri tidak beriman, yang minum khamr atau meminum yang memabukkan saat meminum ia beriman. Ini banyak pengertiannya. Kalau menurut orang yang
tidak berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Menurut mereka orang yang berzina saat berzina itu dihukumi keluar dari agama. Orang yang mencuri saat mencuri keluar dari keimanan. Orang yang minum khamr atau yang memabukkan saat meminumnya ia tidak beriman. Ya, benar-benar tidak beriman, keluar dari keimanan. Akan tetapi menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud oleh Rasulullah dianggap tidak beriman saat berzina, saat mencuri, atau saat minum yang memabukkan, kesempurnaan iman atau sifatnya iman tidak ada padanya. Karena sifatnya orang yang beriman itu takut kepada Allah. Itu sifatnya orang yang beriman. Lah kalau dia melakukan berarti dia tidak takut. Ketika tidak takut, sifatnya orang beriman tidak ada pada dia. Sehingga dia tidak bisa dikatakan kafir dengan perbuatan itu. Tidak dikatakan musyrik dengan perbuatan itu. Hanya saja sifatnya orang-orang yang beriman tidak ada padanya saat melakukannya. Jangan kemudian dianggap oh nggak masalah, kan sifatnya aja, tapi tetap beriman. Tidak. Karena itu adalah kemaksiatan, itu adalah pelanggaran. Dampak lainnya itu ada. Yang lain mengatakan Nabi menyatakan hal ini itu teguran yang sangat keras. Peringatan yang sangat keras bagi pelaku perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Sehingga Nabi menyatakan keluar dari keimanan. Keluar dari keimanan itu bukan berarti benar-benar keluar, tapi teguran yang sangat keras yang membuat orang untuk waspada melakukannya, untuk benar-benar menjauh dari perbuatan itu. Nah, kalau kita belajar dalam ilmu bahasa atau ilmu nahwu itu ada namanya mubalaghah. Mubalaghah itu menyangatkan. Lah menyangatkan bukan berarti berlebihan. Itu teguran. Ada beberapa contoh sebetulnya. Nabi itu menyebutkan dengan sifat mubalaghah. Karena Nabi menginginkan umatnya benar-benar menjauh dan menghindar. Jangan menganggapnya remeh kecil. Sehingga menyampaikannya itu dengan sifat mubalaghah seperti hadis ini. Benar dia masih beriman. Tapi Nabi menyatakan tidak beriman. Itu Nabi menginginkan dengan tegas menegur kita dengan keras agar menjauh daripada perbuatan ini. Kenapa? Karena perbuatan ini yang disebutkan tadi itu banyak dilakukan. Banyak dilakukan daripada yang lainnya. Minum khamr atau yang memabukkan. Hampir di setiap gang itu ada pelakunya.
ada pelakunya. Terkadang bukan satu dua, tapi banyak. Bahkan terkadang dalam satu gang itu hampir semuanya, khususnya di momen-momen tertentu. Di momen-momen tertentu, mungkin di malam tahun baru Masehi, mungkin dalam acara pernikahan dan lain-lain sebagainya. Kadang ada masih sebuah desa itu kalau sudah pernikahan malamnya mabuk-mabukan dan itu dianggap lumrah biasa, apalagi tahun baru dan semisalnya. Banyak dilakukan. Tidak nunggu orang dewasa. Kalau dulu mungkin nunggu bapak-bapak atau orang dewasa, sekarang enggak. Dan sebagian bahkan masih SD, ada SMP, apalagi disediakan tokonya dijual 24 jam. Dan itu legal. Bukan ilegal, legal. Yang beli anak kecil-kecil terkadang. Nah ini karena apa? Orang tuanya membiarkan mereka keluar malam-malam. Tidak pernah mengontrol anaknya. Dengan siapa duduk, kemana perginya. Mereka belanja, entah uang dari mana. Dan itu tentunya terkadang yang dibeli bukan kemudian sesuatu yang murah. Buat tidak menjadi peringatan buat mereka sendiri, tidak menjadi peringatan berapa banyak yang mati karena hal itu. Ada yang satu malam sampai 7 orang mati. Itu udah jadi peringatan, masih. Yang ada mereka omongan itu gara-gara gini, gara-gara gitu. Dan itu bukan satu tempat, berbeda daerah dan mereka semuanya nggak tahu dengarnya dari berita. Gara-garanya itu dengarnya dari berita. Atau mungkin mereka berandai-andai, mungkin gini, mungkin gitu, ya itu yang menyebabkan. Terus kan dipikir ngombe ku, ya, nggak resiko tuh. Mau campuran, mau tidak campuran, mau oplosan ataupun tidak, dia resiko. Untuk jantungnya, untuk livernya, untuk paru-parunya, dan lain sebagainya. Lah karena ini Nabi menegurnya dengan keras. Sehingga dinyatakan tidak beriman, padahal masih beriman. Dinyatakan seperti itu. Itu teguran yang sangat keras dari Nabi untuk benar-benar kita tidak meremehkan. Itu contohnya, belum lagi mencuri. Lah maling ini, nyuri ini, itu tidak nunggu di tempat maksiat, tempat hiburan, bahkan di tempat ibadah. Kalau misalnya di musola ini kehilangan, itu masih wajar. Musola loh ini, di musola di bulan Ramadan misalnya, ya, dan dianggap wah loh di Masjidil Haram aja ada nyuri kok, di depan Ka'bah, bukan di masjid musola yang biasa, di depan Ka'bah nyuri. Di tanah yang mulia seperti di Mekah, tanah haram, nyuri. Dan tidak sedikit. Sebagaimana kita ketahui kalau ada hol-hol besar, ada hol-hol besar, hati-hati yang bawa-bawaan dan sebagainya, nanti diumumkan kehilangan ini, kehilangan itu, buake. Banyak. Kehilangan ini, kehilangan. Ada satu rombongan 2-3 orang yang kehilangan.
Loh kenapa? Bukan sedikit, karena itu Nabi menegurnya dengan keras. Dinyatakan tidak beriman. Dinyatakan tidak beriman oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dampaknya daripada keburukan, daripada kemaksiatan, kemungkaran, bisa menyebabkan iman hilang darinya. Kesempurnaan iman hilang, menjadi lemah imannya, naudzubillah. Bila saat itu ada sesuatu yang bisa menghilangkan keimanannya secara total, dia bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak beriman. Hadis yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adnabal abdu dzamban kana nuqtata sauda fi qalbihi fa in taba safa qalbuh wa in ada zada dzalika hatta yaswadda qalbuh fadzalika qauluhu ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Idza adnabal abdu dzamban, jika seorang hamba melakukan satu dosa, satu kesalahan, karena nuqtata sauda fi qalbi, satu kesalahan ini menyebabkan ia membuat satu titik noda di dalam hatinya. Karena hati itu bersih seperti kertas putih atau kain putih, tanpa ada setitik pun noda. Ya kalau bentuknya, kalau dibelah ya seperti itu yang seperti kita ketahui. Tapi gambaran dari Allah itu bukan warna aslinya hati, tapi maknawinya, maknanya, bukan hakikinya. Kalau hakikinya kita tahu warnanya seperti itu. Bersih tanpa ada titik noda. Ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, dosa yang kita perbuat itu membuat setitik di hati kita. Lah, noda itu tergantung kita sekarang. Kalau kita meremehkan, menambah noda demi noda, maka semakin besar, dari tidak terlihat menjadi terlihat. Tapi kalau ada titik noda sudah mengusik jiwa kita, sehingga kita sudah nggak nyaman, ingin apa? Membersihkan. Nah itu tergantung, seperti orang yang kebersihan. Orang kebersihan itu melihat kotoran walaupun kecil, walaupun sedikit, langsung ambil sapu kalau memang butuh disapu, atau ambil pel-pelan kalau memang butuh dipel, atau ambil lap kalau memang butuh dilap. Nggak nyaman dia, langsung membersihkan. Akhirnya apa? Selalu terlihat sih. Itu orang yang kebersihan. Tapi kalau orang malas, sungguh ai mesisan, nanti aja sekalian, masih sedikit nanggung, ya, capek-capek nambah, ya. Nambah. Kira-kira kalau sudah tambah banyak, waduh pakai ini, berat sudah, malas dia melakukannya. Kenapa? Terasa berat karena banyak. Apalagi cermin, kalau kita biarkan noda di cermin, akhirnya cermin itu sulit dihilangkan, ya, sulit dihilangkan, ngeflat. Akhirnya kalau kita mandang cermin itu kurang nyaman. Kenapa? Tidak terlihat sempurna. Nah, tapi kalau orang kebersihan langsung lah,
Itulah jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, titik. Kalau dia bertobat dari perbuatan dosa ini, yang mana seperti itulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sofa galbu, hatinya menjadi bersih lagi. Nah, karena kita kalau berdosa itu langsung dianjurkan untuk bertobat dari dosa itu. Bukan kita dianjurkan untuk menumpuk. Nah, karena Allah tahu bahwa kita ini nggak lepas dari dosa. Yang Allah inginkan dari kita ketika kita berbuat, kita diperintahkan untuk segera bertobat. Nah, diperintahkan untuk segera bertobat. Itu yang diperintahkan oleh Allah, bukan membiarkan. Nah kalau dia sudah bertobat, sofa galbu, hatinya bersih, ya hatinya bersih. Nah, noda nggak ada sudah, ya tidak ada noda. Tapi wa in ada zada dzalika hatta yaswadda galbuh, kalau dia kembali melakukan dosa, entah dosa yang sama atau dosa yang lain, zada dzalik, noda itu bertambah. Lah berarti semakin dia mengulangi perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, menambah noda demi noda. Kalau noda terus bertambah, hatta yaswadda qalbuh, membuat hatinya hitam pekat. Hitam pekat. Itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Ron itu ghalaba, menguasai, ya. Menghabiskan atas hati mereka. Apa yang menghabiskan atas hati mereka? Yang menghabiskan atau mengalahkan atas hati mereka itu maka kanu yaksibun, perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, perbuatan yang ia lakukan daripada dosa-dosa. Karena ayat itu diawali dengan wailul lil mutaffifin sampai kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu tentang kesalahan demi kesalahan. Baik itu dalam muamalah, dalam berdagang, kalau itu nimbang atau nakar, atau kemudian kalau dia berbohong, berdusta, kalau ka inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wa ilu yawma idil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap dosa, setiap kesalahan bila kita biarkan itu membuat noda menambah dari tempat ke tempat sehingga hati pekat, hitam pekat. Nah, kalau sudah hati itu hitam pekat, nah sudah. Ini ibarat cermin yang sudah nggak bisa dibersihkan, nggak bisa sudah. Mau dipakai percuma, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kenapa? Sudah percuma. Sudah nodanya nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Nah itu bahaya. Bahaya sudah kalau hati kita sudah dikuasai oleh warna hitam pekat. Nah, itu namanya ron sudah. Lah itu dari mana munculnya? Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang kita tidak bertobat darinya. Nah, karena itu kalau kita melakukan kesalahan segera bertobat agar tidak menjadi tidak menutupi noda, tidak menutupi hati kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, gaswatul galab min kathratid dunub. Kerasnya hati, atosnya hati, sebabnya adalah banyak dosa. Keras atau hatos ini tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa diingatkan, sulit sangat untuk disadarkan.
Itu Ghazwatul Ghalab. Makanya sama Nabi Ghazwatul Ghalab, atos atau kerasnya hati ini dimasukkan di dalam tanda orang yang celaka. Arba'u minasyaqa, ada 4 tandanya orang celaka. Di antara 4 ini Nabi mengatakan Ghazwatul Ghalab, orang yang hatinya atos keras. Kenapa? Tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasehati, tidak bisa disadarkan. Ini hidayah dari Allah dan itu sulit sudah. Hidayah itu bisa datang atau bakal datang, mudah datang kalau apa? Kalau orangnya masih mau mendengar, orangnya masih mau dinasehati. Nah, ini hidayah bisa datang kepadanya, bisa masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau orang sudah tidak mau mendengarkan, tidak mau dinasehati, wah ini sulit. Nah, itu tandanya orang celaka sudah. Loh, dimasukkan tandanya orang celaka. Ghazwatul Ghalab, atosnya hati itu dimasukkan tandanya orang celaka oleh Rasulullah. Lah yang membuat hati atos, keras itu apa? Kathratud dzunub, banyaknya dosa. Tidak nunggu dosa besar, tidak nunggu banyaknya dosa besar, dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu ma'al israri kabiratun. Dosa-dosa kecil kalau dilakukan terus menerus ya menjadi besar. Dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pertama sedikit, orang yang ngumpulkan barang bekas, masa langsung wake ono omai? Ya enggak, mungkin dari satu kresek, akhirnya banyak. Dari tidak ada apa-apa, ketika kita nyari ke situ, lama-lama menjadi apa yang kita cari ada di situ. Sama dengan perbuatan dosa, kita melakukan doa, itu menjadi besar. Ya itu yang menjadi mubat apa? Ghazwatul Ghalab, hati atos, nggak bisa dinasehati, nggak bisa diingatkan, sulit untuk sadar, sulit. Bisa nyatakan hampir tidak ada orang yang sadar ketika dia sudah Ghazwatul Ghalab, hatinya atos. Makanya Allah gambarkan dalam ayat Al-Quran itu orang yang hatinya atos seperti apa? Lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Bayangkan batu itu sudah keras. Kita untuk memecahkannya butuh tenaga. Tapi hati yang keras atos lebih keras dari batu. Lebih keras, bayangkan. Naudzubillah min. Jangan, karena itu kerasnya hati ini jangan dianggap remeh. Lah di antara penyebabnya kasratud dzunub, banyaknya dosa, sehingga kita jangan meremehkan dosa. Karena itu orang beriman itu tidak pernah menyepelekan dosa, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, nggak pernah orang beriman itu. Makanya orang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis, orang yang beriman itu yara dzunubahu, seperti apa? Jabal, seperti gunung yang akan menjatuhinya. Orang mukmin melihat dosanya itu seperti gunung yang akan menjatuhinya. Kalau misalnya ada benda yang berat, miring, mau jatuh, kira-kira kita anteng di bawahnya, tenang di bawahnya, nggak akan. Kita akan takut, kita akan gelisah. Seperti orang nyetir mobil atau motor, dia pernah melihat mobil yang ngangkut sesuatu banyak, miring kemudian jatuh. Dia pernah melihat dengan matanya, bukan video, pernah melihat dengan matanya. Kira-kira kalau itu ada di belakangnya, dia mau nyalip, tenang apa enggak nyalipnya? Nggak akan tenang. Kenapa? Pengalaman dari apa yang ia lihat seperti ini bisa jatuh, apalagi jalannya miring.
Nah, lah itu orang beriman pengalaman sudah, sehingga dia melihat dosa walaupun itu kecil seperti gunung akan menjatuhinya. Beda dengan munafik. Kalau orang munafik menganggap dosa seperti lalat hinggap di hidungnya, nah, dengan enteng ya, diusir gitu. Artinya apa? Menyepelekan, nah, meremehkan. Naudzubillah min dari padahal itu bisa membuat apa? Gaswatul galab, kerasnya hati. Ya, yang sulit menerima dan tidak mau dinasihati, sulit mendapatkan hidayah. Naudzubillah min. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan kita meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita, menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita, sehingga kita bisa benar-benar menjauh, menghindar dari dosa-dosa besar khususnya dan dosa-dosa kecil. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.